Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Bang Kenyat Official. Kali ini kita akan berbagi tutorial dan cara pengeboran baja metal. Jadi tutorial penggunaan drill press dan pengeboran baja metal sesuai request di kolom komentar kemarin. Oke, kita awali tentang baja metal. Baja metal adalah ini adalah contoh dari baja metal, guys. Besi baja metal adalah besi dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Jadi teman-teman itu biasanya kesulitan untuk membuat lubang seperti ini. Lubang atau seperti itu sangat-sangat kesulitan karena tingkat kekerasannya tinggi. Nah, untuk itu kita akan berbagi informasi, pengetahuan, dan ilmu tentang cara pengeboran baja metal. Oke, langkah yang pertama, kita harus menggunakan alat atau perkakas. Ini namanya drip, guys. Bahasa bengkelnya itu drip. Drip itu terbuat dari baja yang juga cukup keras, fungsinya untuk menandai supaya pengeboran tidak melenceng ke samping, ke kanan, atau miring. Drip. Oke, kita contohkan seperti ini, guys. Misal yang akan kita bor di sini, maka kita akan memulai memberikan tanda dengan drip, guys. Oke, ini adalah tanda yang sudah di drip ya. Dan ini adalah media yang akan kita bor. Baja metal adalah baja dengan tingkat kekerasan tinggi. Jadi kita harus menggunakan metode twin blended ataupun 2 kali proses pengeboran. Kalau sekali proses pengeboran itu akan sangat-sangat sulit. Jadi kita menggunakan 2 kali proses pengeboran. Langkah pertama kita akan mengebor dengan ukuran yang kecil. Ini 3 mili nih, guys. Ini adalah mata bor dengan 3 mili. Dan yang kedua, sesuai mata bor yang ataupun lubang yang akan kita inginkan. Misalkan ini adalah 16 mili. Nah, seperti ini, guys. Ini harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau kita tahu penggunaannya dan tahu karakteristik dan juga tahu prosedur penggunaannya, akan sangat bisa untuk mengebor apapun, baja metal, besi baja, ataupun sekalipun titanium, kita bisa menggunakan. Oke, kita akan ke mesin bornya. Oke, kita menggunakan drill press, guys. Drill press adalah bor tekan, atau orang bengkel menyebutnya bor duduk. Kita harus mengenali semua karakteristik dari mesin, media, dan pekerjaan kita. Kita harus sebisa mungkin mengenalinya. Oke. Dan langkah pertama adalah di sini ada 3 roda pemindah tenaga atau roda penyalur tenaga. Roda pertama dari motor, kedua, dan ketiga. Kita akan setel pada posisi putaran terendah. Roda kecil hubungan roda besar, roda kecil ke roda besar lagi. Karena yang kita butuhkan adalah tenaga, bukan kecepatan, tapi tenaga. Karena besi metal adalah besi yang sangat keras, jadi yang kita butuhkan adalah tenaga. Kalau kita sudah setel di posisi yang seperti ini, di putaran terendah, maka kita akan menutup kembali. Dan jangan pernah membuka tutup ini dalam kondisi kerja, guys. Itu akan sangat-sangat berbahaya. Oke. Di sini kita gunakan mesin drill press ataupun bor duduk ataupun bor tekan. Ini adalah satu perkakas alat pendukung sistem pengelasan. Tapi ini sifatnya bukan portable. Jadi ini harus ditempatkan pada tempat khusus, nggak perlu dipindah-pindah lagi. Alangkah baiknya seperti itu, jangan pernah dipindah-pindah. Kalau perlu ini kita buatkan tempat khusus ataupun kakinya ini dicor, nggak apa-apa. Ini bukan alat yang portable, jadi nggak harus dipindah-pindah. Ini kita gunakan mesin bor mereknya Norita. Norita adalah merek keluaran pabrikan Jepang. Ya, harganya nggak terlalu mahal, tapi ya sedang lah. Tapi ini Norita adalah
salah satu perkakas sistem pendukung pengelasan yang mesinnya lumayan bandel guys. Tipenya drill press. Di sini tipenya drill press ataupun bor tekan tipe Z4 116. Artinya ini adalah mesin drill press dengan ukuran sedang. Yang lebih besar dari ini ada, yang lebih kecil dari ini juga ada. Jadi ini adalah ukuran sedang. Z4 116 ini adalah ukuran sedang. Kapasitas voltasenya 2230 volt sampai 50 Hz. Jadi ini oleh pabrikan sudah disetel perkakas ke rumah tangga kita, listrik rumahan kita. Biasanya di angka 220, 230 dan maksimal 50 Hz. Semua perkakas pendukung pengelasan biasa oleh pabrikan itu sudah disetel sesuai listrik kapasitas rumahan kita. Oke, di sini kapasitas motornya 450 watt. Cukup nggak terlalu besar lah guys, 450 watt. Tapi kalau listrik rumahan teman-teman itu 450 watt, saya jamin nggak akan kuat. Karena di angkatan pertama sudah 450 watt. Jadi langkah baiknya 900 watt, 1200 watt ataupun selebihnya itu akan lebih baik. Oke, dan di sini putaran motornya maksimal 1440 rotasi per menit. Jadi cukup kencang juga putarannya. Dan yang terakhir adalah kapasitas mata bornya sampai ukuran 16 mm. Cukup besar ini, bisa melubangi dengan lubang yang cukup besar. Dan di sini tertulis kapasitas putaran mata bor 220 sampai 2600 rpm. Jadi kalau kita setel pada putaran terendahnya 220 rpm sampai 2600 rpm, itu adalah putaran tertingginya. Jadi sangat cepat sekali. Tadi kita sudah setel di posisi paling putaran terendah. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memasang mata bor dengan ukuran 3 mili kecil dulu guys. Ini kan karena ini menggunakan metode twin blended 2 kali proses, maka kita akan menggunakan mata bor yang ukuran kecil. Yes, 3 mili. Oke, kita pasang. Kita kencangkan baut pengikatnya. Untuk lebih memudahkan, kita gunakan landasan yaitu berupa kayu. Itu hanya untuk memudahkan saja guys. Nah, selanjutnya jangan pernah menekan ini terlalu berat dan dalam, karena itu akan sangat berisiko mengalami mata bor patah. Yang pertama, mata bor akan patah, cepat patah kalau kita menekannya terlalu dalam. Dan ujung dari mata bor ini mengalami pengikisan dan terjadinya tumpul kalau kita terlalu dalam. Dan yang terpenting, selalu gunakan pendinginan. Pendinginnya berupa oli rem, oli bekas mobil, oli bekas motor bisa. Kalau nggak ada, kita cukup gunakan air. Oke guys, ini adalah plat baja metal yang tadi sudah kita drip dan kita tandai di sini. Nah, ini tandanya. Maka kita akan proses selanjutnya, kita ada penyetelan. Kita akan menyetel pada posisi yang pas. Jika posisi sudah pas, maka kita akan bersiap melakukan pengeboran yang pertama. Ingat, safety keamanan harus kita jaga. Selalu pergunakan kacamata. Jangan pernah mengabaikan untuk kita menggunakan kacamata. Kita persiapkan pendinginan berupa air, karena tidak ada oli. Air bisa. Oke, kita bersiap dan proses pertama yaitu melakukan pengeboran 3 mm.
Oke, kita sudah sukses untuk melakukan pengeboran yang pertama di ukuran 3 mm. Oke. Selanjutnya kita akan menuju proses yang kedua, yaitu pengeboran di angka 12 mm. Ini kalau orang bengkel menyebutnya adalah lubang 19 karena sesuai kuncinya baut 19. Nah, seperti ini. Oke, guys ya. Ini adalah mata bor biasa, nggak mahal harganya. Bahkan nggak ada mereknya, tapi yang penting kita tahu penggunaan dan prosedur pemakaiannya. Oke, kita akan lepas. Kita akan ikat kembali baut pengikatnya di 3 lubang yang sama. Bila semua sudah siap, kita setel kembali di lubang yang sama. Oke, maka kita akan bersiap melakukan pengeboran untuk yang kedua kalinya. Oke, kita mulai. Guys, nah, ini adalah hasil pengeboran dengan lubang 13 mm ataupun 19 baut 19. Oke, hasilnya pengeborannya lurus, nggak melenceng, juga hasilnya juga bagus, guys. Ini hasilnya, ketebalannya 1 cm, hasilnya bagus. Dan ini adalah sisa-sisa dari hasil pengeboran. Ini adalah gram yang sangat-sangat tajam dan berbahaya. Sebisa mungkin kita buang, jangan sampai ini dekat dari jangkauan anak. Sebisa mungkin jauhkan dari jangkauan anak, karena kita punya keluarga. Oke, selalu kita harus mengenali karakter mesin, karakter media, dan karakter pekerjaan kita atau profesi kita sedini mungkin jika kita akan melakukan sebuah pekerjaan. Kita analisa, kita harus mengetahui prosedur penggunaannya, prosedur pekerjaan, dan prosedur apapun yang kita harus menguasai. Maka pekerjaan yang sulit pun akan jadi terasa mudah kalau kita sudah menguasai teknik, prosedur, dan karakteristik profesi kita. Dan pekerjaan mudah akan menjadi pekerjaan yang sangat-sangat sulit dan menyulitkan kalau kita tidak bisa mengenali karakter, prosedur, dan cara kerja, teknik, metode apapun yang akan kita kerjakan. Maka untuk itu selalu kenalilah profesimu, karakter mesin, karakter media, dan karakter profesimu apapun harus kita kenali. Sebisa mungkin kita belajar untuk profesional dalam segala hal, dan jangan pernah untuk belajar jadi amatiran. Oke? Kenali musuhmu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Oke?
masih di channel saya Bang Kenyot Official. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube saya @bangkenyotofficial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.